Kesempatan ini diciptakan karena adanya retracement. Jadi menurut saya penurunan harga gold dari puncaknya ini hanyalah penurunan sementara untuk rebound kembali selama, saya membuat tesisnya ya, selama tidak menjebol dan closing di bawah 4.600 harga gold terhadap USD ya, per troy ounce. Jadi selama hal itu masih terjaga, tesis ini akan hidup. Jadi ada beberapa saham yang saya pantau. Itu ada Antam, saya sudah membuat area entry ini sejak akhir Februari ya, akhir Februari. Jadi menurut saya akan membeli kembali ketika harga di 3.550 sampai 3.620 dan maksimal di 3.500 itu buy terakhir. Tapi kalau seandainya masih terus turun ke bawah, ya saya akan stop pembelian dan saya mulai akan mempertimbangkan untuk cut loss karena itu sudah melanggar dari apa yang saya rencanakan. Jadi ketika kemarin di akhir Februari ya, ketika peak di 4.400 saya masih belum terpancing untuk beli karena memang tesis saya dia akan turun karena saat itu harga emas sudah di 5.400. Jadi menurut saya itu akan harus koreksi dulu gitu ya. Jadi inilah semakin dekat dengan area beli saya. Tapi disclaimer, ini adalah planning yang saya buat untuk porto edukasi kita. Jadi hanya jadikan ini sebagai referensi ya, bukan acuan umum dan ditelan mentah-mentah. Jadi untuk target kemana ya, menurut saya jika memang banyak institusi membuat target harga emas itu hingga $6.000 ya, tidak menutup kemungkinan bahwa harga Antam akan ATH lagi. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ya, Antam jarang sekali atau bahkan sangat mustahil rasanya untuk menyentuh 4.500. Tapi kemarin sempat peak di 4.800. Ya mungkin jika bisa menargetkan Antam akan ke 5.000 karena banyak hal yang menarik secara teknis di luar fundamental inti di Antam, yaitu adalah ketika nanti masalah MSCI ini selesai di bulan Mei ya, Antam ini menurut saya yang paling prospek untuk masuk secara organik ke dalam MSCI. Dan juga ketika data 1%-nya dibuka, tidak ada kejanggalan satupun, bahkan tidak ada satu nama besar yang memiliki saham di atas 1% yang tidak dihitung free float. Jadi free floatnya sejauh ini dianggap real dan itu sangat baik. Dan juga market cap dan lain-lain saya sudah riset bahwa Antam yang paling prospek untuk masuk MSCI. Oke. Lanjut ada WNTR. Nah, WNTR ini juga menarik. Bisa teman-teman lihat di bawah itu adalah net foreign flow. Bayangkan betapa konsistennya asing membeli saham ini di tengah banyaknya gejolak-gejolak yang ada. Yang paling gong itu akhir Januari lalu. Itu ketika seharinya itu ada berita bahwa
penyegelan tambang ya, lalu disusul oleh MSCI. Ya sebenarnya ini cukup kompleks, tapi UNTR berhasil survive, dan luar biasanya dilanjutkan dengan akumulasi yang sangat amat konsisten. Dalam year to date saya tidak melihat satupun saham diakumulasi sekonsisten ini di bursa kita. Tapi pertanyaannya kenapa harga tidak naik ya, karena sesimpel mereka belum siap untuk menjual barangnya gitu ya. Bahkan kemarin ketika keluar berita agen court-nya dikembalikan, itu tidak ada respon apapun dari market. Harga UNTR pun stagnan di 30.000. Ya, jadi saya juga masih memantau. Jujur saya belum punya barangnya, saya sempat punya di 28.600. Tapi saya buang karena saya sadar plan kita tidak untuk swing ya saat ini. Jadi di sini saya membuat plannya untuk daerah beli di 2.900 hingga 28.600, harga terakhir saya kemarin ya. Dan jika tembus dan terus-terusan bertahan di bawah 28.600 ya, saya akan coba cut loss, mempertimbangkan untuk keluar. Namun sebenarnya itu kita bisa mentoleransi karena sangat besar kemungkinan itu hanya shake out. Karena bayangkan sekonsisten akumulasi ini tidak akan bisa keluar dalam 1, 2 atau seminggu. Asing butuh kenaikan harga yang cukup tinggi untuk memancing euforia retail, atau mungkin UNTR akan dibuat stock split barangkali agar retailnya bisa membanjiri dan membeli barang asing. Ya nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang jelas kita hanya bisa menganalisa dengan fakta-fakta yang akan terjadi yang sudah jelas dan resmi ya, karena hanya sebatas itu kemampuan kita, karena kita bukan insider. Optimis ya, cukup optimis ya, karena tambangnya sudah dikembalikan juga. Itu akan membantu untuk sentimen kinerja fundamental di Q1 2026. Lalu ada MDKA. Nah, MDKA juga saya sudah mulai dekat dengan area beli, tapi memantul lagi ya ke 3.300. Ya secara flow MDKA masih biasa-biasa aja. Tidak ada akumulasi yang konsisten, namun juga tidak melulu dibuang. Tekanan jualnya juga tidak terlalu masif dan ya biasa-biasa aja lah ya. Jadi MDKA saya akan buyback di 2.800 mungkin. Dan jika terus turun di bawah itu ya sekali lagi sama plannya, kita akan cut loss. Jadi di situasi seperti ini kita memang harus disiplin, karena semuanya itu terjadi dengan sangat cepat. Semua berita bisa keluar kapan saja, semua hal bisa terjadi di luar kendali. Ya, untuk MDKA juga berpotensi ke MSCI, tapi ya semuanya kita tunggu keputusan di bulan Mei. Dan juga tapi MDKA belum saya riset full sih, hanya Antam yang free floatnya benar-benar bersih. Nantilah kita buat MDKA dan Antam khusus ya setelah atau mendekati bulan Mei. Lalu ada Archie. Nah, Archie ini yang paling terbaru itu masuk ke dalam indeks GDXJ yang junior ya. Itu indeks penambang gold murni. Ya memang dia memiliki likuiditas
sementara ini. Namun kita juga paham bahwa akan ada tekanan jual dari domestik yang kemungkinan itu adalah owner-owner juga ya, walaupun menggunakan nomine yang mengantarkan harga hingga ke saat ini. Ya mereka mungkin akan take profit, ya itu wajar. Dan selama ada likuiditas, selama ada yang nampung hasilnya dari GDXG ataupun yang indeks-indeks lain yang mengikuti. Jadi Archie cukup menarik di area 1600 ke bawah. Batasnya itu 1480. Dan jika menjebol itu ya itu akan buruk menurut saya. Tapi ya karena owner Archie ini kita belum paham cara mainnya ya. Kalau Pak PP sudah jelas, kalau dia masuk ke dalam indeks, dia tidak akan dibiarkan jatuh langsung ya. Tidak mengerjai, tidak terlalu jelek lah ininya, cara mainnya. Ya walaupun sekarang itu turun ya beda cerita, kita bahasnya ketika masuk indeks ya. Dan ada juga yang konglo lain itu ketika masuk indeks, fundnya masuk, mereka jual habis-habisan sehingga harganya anjlok. Nah jadi kita belum tahu grup Raja Wali ini mainnya gimana, karena Archie baru kali ini ya masuk ke dalam indeks GDXG. Ya jadi untuk antisipasi dan spekulasi, inilah area entry yang saya buat. Tapi saya lebih memprioritaskan Antam dan MDKA sih dibanding UNTR dan Archie. Cuman ya 4 ini masuk ke dalam watchlist saham emas yang saya pantau. Baik, jika ada pertanyaan atau jika ada koreksi, silakan berkomentar, saya akan dengan cepat membalas. Jadikan video ini hanya referensi, disclaimer, ini adalah plan dari portofolio saya, jadi bukan ajakan jual beli. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.